Rania adalah seorang yang mencoba mencari penghasilan lain dengan cara menjadi penjual mie Bangladesh. Ini Bu Rika, porsinya saya tambahin dikit ya. Katanya kemarin anak ibu sampai rebutan karena katanya mie saya wangi banget. Iya Rania, sampai sekarang dia masih minta loh tiap pagi. Katanya mie Bangladesh buatan Rania itu rasanya beda. Aduh, seneng banget deh dengernya Bu. Padahal saya cuma masak seadanya, asal bumbunya pas aja. Seadanya dari mana? Ini itu rasa mie yang bikin nagih Loran. Teksturnya pas, gurihnya juga dapat banget. Kamu itu berbakat, tahu nggak? Makasih Bu, saya cuma pengen jualan jujur aja, biar rezeki sedikit, yang penting berkah dan gak nyusahin orang. Wah, lapak kamu makin rame aja Ran. Aku aja hampir nggak dapat tempat nih di depan sini. Caca, ya ampun, lama banget gak kelihatan. Aku kira kamu udah pindah kerja di luar kota beneran. Iya, baru balik semalam. Terus lihat kamu jualan, jadi pengen mampir. Masih masak sendiri semuanya kayak dulu, Ran. Iyalah, Ca, kalau nggak turun tangan sendiri rasanya nggak afdol. Lagian masak itu bagian yang paling aku suka. Loh, ini teman lama kamu ya, Ran? Kayaknya dulu aku pernah lihat dia bantuin kamu pas masih awal-awal jualan. Iya, Bu. Dulu sering bantuin Rania beli bahan. Senang banget deh lihat sekarang jualannya makin laris begini. Makasih ya, Ca. Doain aja semoga lancar terus. Siapa tahu nanti aku bisa punya kios beneran, nggak cuma gerobak. Setelah berjualan, Rania duduk di pojok meja warkop sambil menghitung uang hasil dagangannya. Ini Ran, aku pesenin kopi buat kamu juga. Pasti capek banget ya, dari pagi jualan gak berhenti sama sekali. Lumayan, Ca. Alhamdulillah, tadi rame banget. Tapi mie-nya tinggal dikit. Besok paling cuma cukup buat setengah hari jualan. Waduh, kalau gitu kamu harus cepet nyetok lagi. Kebetulan aku ada kenalan supaya besar nih, mie-nya bagus dan tahan lama. Serius, Ca? Wah, kebetulan banget. Biasanya aku beli di pasar, tapi stoknya suka kosong. Kalau bisa dapat banyak sekalian, ya bagus banget lah. Iya, aku bantu aja. Kamu tinggal kasih uangnya. Nanti biar aku yang urus semuanya. Aku juga sekalian ke arah sana besok. Aduh, makasih banget ya, Ca. Aku percaya kamu. Lagian dari dulu juga kamu selalu bantuin aku tanpa pamrih. Ah, bantuin teman sendiri mah gak masalah, Ran. Siapa tahu nanti aku juga bisa belajar jualan kayak kamu. Ini uangnya aku kasih sekarang aja ya, biar kamu gak repot besok pagi. Takutnya aku kelupaan. Wah, banyak juga nih. Tapi tenang aja, aku belanjain semuanya. Gak akan aku kurangin sepeser pun. Aku tahu kamu bisa dipercaya, Ca. Dari dulu juga kamu gak pernah bikin aku ragu sedikit pun. Hahaha, iya Ran, aku juga seneng deh bisa bantuin kamu. Semoga bisnis kamu makin lancar ya, sampai bisa buka cabang. Amin, makasih ya, Ca. Kadang aku mikir kalau punya teman yang baik dan tulus tuh udah kayak rezeki paling besar loh. Keesokan harinya Caca mulai belanja mie, namun ternyata ini stok yang masih bisa dijual kan Pak. Yang penting gak berjamur, gak masalah lah kalau tanggalnya agak lewat dikit kan. secara teknis sih udah lewat tanggal aman, tapi masih bisa dimasak. Cuma ya rasa dan baunya mungkin agak sedikit berbeda. Gak apa-apa Pak, teman saya gak bakalan tahu bedanya. Yang penting harganya miring kan. Saya cuma butuh kelihatan bagus aja. Kamu yakin gak masalah? Kalau ketahuan bisa ribut loh. Barang ini udah lama banget di rak belakang. Santai aja Pak, saya udah tahu cara ngomongnya nanti. Dia itu percaya banget sama saya, gak bakalan curiga sedikit pun. Ya udah, terserah kamu. Tapi jangan salahin saya ya kalau nanti ada yang komplain. Saya udah bilang dari awal loh. Ini ya Pak, buat bayarannya. Setengah lagi saya simpen buat biaya angkut, biar cepet beres semua urusan. Kalau gitu ambil aja tumpukan di pojok. Yang itu masih kelihatan bagus. Saya cuma bisa bilang hati-hati aja. Kadang uang cepet itu juga cepet bawa sial. Tapi kamu kayaknya nggak peduli ya. 2 jam kemudian. Setelah belanja, Caca langsung mengantarkan mie-nya ke warung Rania. Ran, ini stok mie kamu udah aman nih buat sebulan ke depan. Mie-nya bagus kok, aku ambil dari supplier besar yang biasanya jual ke restoran juga loh. Wah, makasih banget, Ca. Aku beneran terbantu. Aku sampai takut kehabisan bahan kemarin. Ini mie-nya kelihatan tebel ya. Iya, ini itu mie impor. Teksturnya lebih kuat dan tahan lama. Kalau dimasak nggak gampang lembek. Cocok banget deh buat jualan. Tapi baunya agak beda ya, Ca. Nggak kayak biasanya.
Tapi ya mungkin emang bahan luar negeri kali ya. Iya Ran, kan beda bahan, beda proses juga. Kamu percaya aja, hasilnya nanti pasti lebih enak loh dari mie lokal biasa. Kalau beneran tahan lama, aku bisa masak banyak buat besok pagi. Soalnya pelanggan udah pada nanyain dari siang tadi. Nah gitu dong, kamu tinggal fokus jualan aja. Jangan pusing urusan bahan, aku udah pastiin semuanya beres. Iya, aku percaya sama kamu, Ca. Dari dulu juga kamu gak pernah bikin aku kecewa. Makasih ya udah bantuin terus. Iya Ran, sekalian cobain aja malam ini. Biar besok kamu bisa jual pakai bahan baru. Aku yakin pasti bakal laris banget nanti. Siap, Kak. Aku masak setengah dulu ya malam ini buat tes. Semoga hasilnya bagus dan pelanggan makin suka. Keesokan harinya, Rania kembali berjualan seperti biasa. Wah, rame banget hari ini Bu Rika. Baru buka udah pada ngantri. Mungkin karena mie barunya teksturnya beda kali ya. Iya, ini beneran lebih gurih loh Ran. Rasa bumbunya nempel banget. Tapi agak beda dikit ya, lebih kuat dari biasanya. Iya, aku juga ngerasa gitu. Tapi pas aku coba semalam, hasilnya malah lebih kenyal. Mungkin bahan mie barunya bagus. Ya kalau hasilnya begini sih nggak apa-apa Ran. Lihat aja, semua orang rebutan beli. Kamu itu bener-bener naik level sekarang. Alhamdulillah Bu, semoga aja rezeki ini lancar terus. Aku udah berdoa dari subuh tadi, pengen semua ini terus berkembang. Wah, rame juga nih. Nggak nyangka ya, mie yang aku bawa bisa selaris ini. Selamat ya Ran. Ca, pas banget kamu datang. Nih, cobain deh, aku masakin satu mangkuk spesial buat kamu. Biar tahu rasa bahan yang kamu beli. Wah, kalau kayak gini sih aku juga bangga. Rasa dan aromanya pas banget. Kamu jago juga ya ngeracik bumbu Ran. Semuanya kebetulan pas aja, Ca. Tapi aku seneng banget deh bisa bikin semua orang suka. Rasanya itu nempel banget di lidah Ran. Kayak gurihnya susah hilang. Tapi ya enak juga sih, jadi pengen nambah. Nah itu tandanya bahan mie-nya emang top. Aku udah bilang kan, supplierku nggak pernah gagal soal kualitas. Makasih banget ya, Ca. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin gak bisa jualan sebanyak ini hari ini. 3 hari kemudian. Ketika sedang belanja di pasar, Rania dan Caca berpapasan dengan tetangga mereka yang bernama Pak Jaja. Wah Rania, lihat deh sekarang kamu itu makin sibuk aja. Dengar-dengar mie kamu itu udah kayak rebutan di pasar ya? Iya Pak, Alhamdulillah beberapa hari ini rame banget. Saya sampai kehabisan bahan tiap sore. Ya sih, tapi ada yang bilang juga rasanya agak aneh. Kayak lebih gurih tapi juga berat di lidah. Kamu ubah bumbunya Ran. Hah? Aneh ya? Saya nggak ubah apa-apa Pak. Paling cuma beda bahan minyak aja. Soalnya sekarang saya pakai yang baru. Halah, itu mungkin karena minyak kualitasnya bagus Pak. Saya yang bantu beliin kemarin, produk impor, jadi aromanya lebih kuat. Impor ya? Pantas baunya itu beda. Tapi kok saya lihat kamu itu tadi lewat gudang belakang kemarin, Cak. Ngapain di situ? Oh, itu saya cuma mampir bantu temen Pak. Lagian gudangnya satu arah sama tempat supplier, jadi sekalian aja lewat. Aku malah nggak tahu, Cak. Kamu sempat ke sana. Kirain kamu langsung pulang habis belanja mie buat aku. Cuma sebentar koran, aku lupa bilang. Namanya juga sekalian jalan, gak mikir panjang waktu itu. Walah, ya udahlah. Kalau gitu saya sama Caca mau lanjut belanja dulu ya, Pak. Takutnya kesiangan, nanti pasarnya malah tutup. Walah, ya. Ya udah, hati-hati ya. Saya tuh mau jemput istri saya di salon. Beberapa hari kemudian di sebuah rumah warga, Reno, tar sebentar ya. Mama udah telepon puskesmas, dokternya lagi hotel. Aduh, perutnya kenapa ini? Kenapa panas banget begini? Perut Reno kayak ditusuk-tusuk. Panas banget. Tadi cuma makan mie itu doang, mah. Mie buatan Tante Rania. tenang dulu Bu. Jangan langsung menyalahkan siapa-siapa. Bisa saja anak kita itu kecapean atau salah makan dari jajanan lain. Tapi Pak, dia baru aja makan mie itu. Gak ada makanan lain. Rasanya aja tadi beda. Gurihnya itu aneh banget.
Astaga, aku dengar kabar anakmu sakit, Rik. Gimana kondisinya sekarang? Tadi di pasar ramai kali orang-orang mulai ngomongin soal Mirania. Ibu tahu nggak, ada yang lain juga ngeluh. Soalnya tadi siang itu pasar ramai banget. Banyak yang beli di lapaknya Rania. Renona, tahan sebentar ya, Mama udah telepon puskesmas, dokternya lagi OTW. Aduh, perutnya kenapa sih? Kenapa bisa panas kayak gini? Iya tapi Pak, dia baru makan mie itu toh, gak ada makanan lain. Rasanya aja tadi beda, gurihnya itu aneh banget. Yang penting sekarang Rena sudah sembuh. Urusan siapa salah nanti aja kita pikirkan ya. Aku itu nggak mau anak kita itu kenapa-kenapa. Bu Sumarni yang mendengar kalau ada kabar mengenai anak Bu Rika yang langsung jatuh sakit setelah memakan mie Bangladesh buatan Rania pun melaporkannya. Rania, kamu udah dengar belum? Anaknya Bu Rika masuk puskesmas. Katanya sakit perut parah habis makan mie kamu siang tadi. Apa? Ya ampun, serius Bu? Saya juga makan dari mie itu Bu. Gak ada yang aneh tadi pas saya makan. Iya, tapi warga udah rame ngomongin. Banyak yang bilang mie kamu itu bikin mual. Makanya aku langsung kesini biar kamu tahu duluan. Gak mungkin Bu, saya lihat sendiri banyak gak ada yang aneh kok. Semua masih kelihatan bagus. Coba kamu cium deh Lan, baunya beda gak? Aku dari sini aja udah kecium agak asam gitu. Astagfirullah, iya Bu, baunya aneh, kayak lembek dan agak basi. Padahal baru aja dikasih Caca kemarin sore. Caca, dia yang beliin mie ini. Waduh, kamu yakin dia nggak salah ambil barang waktu di supplier? Gak tahu Bu, aku udah coba hubungin dia barusan, tapi nomornya nggak aktif. Dari sore nggak bisa dihubungin. Rania, kamu harus hati-hati. Kalau benar mie ini penyebabnya, warga bisa nuduh kamu jualan bahan busuk. Tapi saya nggak tahu Bu. Saya pikir ini mie bagus. Caca bilang impor, tahan lama. Saya nggak curiga sama sekali. Kadang orang yang kita percaya justru yang paling gampang nyakitin, Ren. Kamu harus siap jelasin semuanya nanti. Ya Allah, kalau benar Caca bohong, saya nggak bakal maafin dia. Saya cuma pengen jujur, tapi kenapa malah kayak gini? Dan akhirnya tak butuh waktu lama untuk gosip mengenai mie Bangladesh Rania meracuni warga pun tersebar. Kalian denger gak katanya anak Bu Rika sampai masuk puskesmas gara-gara makan mie Bangladesh Rania? Gila ya, padahal baru kemarin saya teh beli. Aku juga dengar tuh, istriku sampai bilang rasanya itu aneh, kayak gurihnya kebangetan. Tapi Rania kan orangnya jujur, masa sih dia itu sengaja? Aku nggak bilang dia sengaja, tapi fakta anakku sakit itu nggak bisa aku abaikan. Aku cuma pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya tapi Bu, kabarnya yang beli di lapak juga ada yang mual-mual. Ya kalau gitu mah bahaya, bisa nyebar kemana-mana tuh. Walah, jangan asal ngomong dulu. Rania itu orangnya hati-hati banget. Dia nggak mungkin sengaja kasih makanan buruk. Tapi kalau benar bahan minyak itu rusak, tetap aja tanggung jawab di tangan dia Bu. Namanya juga pedagang. Iya, tapi aku tahu Rania teh nggak jahat. Cuma aku tuh juga nggak bisa tenang atau lihat anakku kesakitan kayak gitu. Aku paham Rik, tapi jangan dulu nuduh dia sebelum tahu jelas penyebabnya. Kadang kita cuma lihat dari luar aja. Ya tapi kalau bener mie-nya dari dia gimana Bu? Nggak mungkin atau kita teh diam aja. Ini teh soal nyawa. Ya semoga aja benar dia nggak tahu. Tapi gosip udah keburu jalan Bu. Orang-orang udah mulai takut beli dari dia. Aku udah cek sendiri ke rumahnya tadi malam. Mie-nya emang aneh. Tapi Rania juga panik banget. Dia nggak tahu apa-apa soal itu. 3 hari kemudian. Karena warga sudah tidak bisa sabar lagi, mereka kemudian meminta bantuan polisi untuk memeriksa dagangan Rania. Ibu Rania, saya siap. Saya Dimas dari kepolisian sektor sini. Kami dapat laporan dugaan keracunan makanan dari beberapa warga yang beli di lapak Ibu. Iya Pak, saya udah dengar kabarnya juga. Tapi saya benar-benar nggak tahu kalau penyebabnya dari mie saya. Pak, saya semalam udah ke rumah Rania. Dia panik banget pas tahu ada yang sakit. Kayaknya dia nggak sengaja Pak. Baik Bu, tapi kami tetap harus ambil sampel makanan dan bahan-bahan mentah buat diperiksa di lab ya. Prosedur itu standar kok. Gak apa-apa Pak, saya siap bantu. Semua bahan masih ada di dapur. Kalau perlu saya antar langsung ke rumah. Hati-hati aja Pak, kalau benar mie itu penyebabnya. Jangan cuma diperiksa dong, harus ditindak juga. Ibu-ibu tenang dulu, kami itu nggak akan asal nuduh. Semua harus berdasarkan hasil uji, bukan katanya atau juga gosip pasar.
Saya cuma pengen semuanya cepet jelas, Pak. Saya nggak mau orang mikir saya jahat. Saya cuma pengen dagang buat hidup. Yang sabar ya Ran, nanti kebenaran pasti muncul sendiri. Jangan dengerin omongan orang dulu. Baik Bu Rania, kami ambil sampelnya hari ini ya. Kalau hasilnya sudah keluar, kami panggil lagi untuk klarifikasi deh. Terima kasih, Pak. Saya siap kapan aja. Saya cuma berharap nggak ada yang celaka gara-gara ini. Lihat aja Bu, kalau beneran dia bersalah pasti bakalan kebuka. Tuhan gak tidur. Setelah polisi menyelidiki, mereka akhirnya menemukan kalau mie itu dari toko Pak Joko. Jadi begini Pak, kami dapat laporan kalau mie dari gudang Bapak itu sempat dikirim ke penjual bernama Rania lewat seorang bernama Caca. Benar begitu? Iya Pak, Caca udah tahu 3 hari lalu. Dia itu bilang beli buat temennya si Rania itu, tapi ada yang nggak beres waktu itu. Betul Pak, Caca sempat minta yang stok lama katanya. Saya kira dia bercanda, ternyata dia beneran pilih karung mie yang udah kadaluarsa. Bapak tahu kenapa kami harus periksa ini? Karena ada beberapa warga yang keracunan parah. Ini bukan hal yang sepele Pak Joko. Saya tahu Pak, makanya saya itu langsung jujur. Saya sudah coba menghubungi Caca kemarin, tapi nomornya mati. Dia itu nggak nongol lagi ke gudang. Dan waktu itu Caca sempat senyum-senyum sendiri Pak. Katanya yang penting kelihatan baru, nggak bakal ketahuan. Saya dengar jelas banget. Jadi bisa dipastikan mie yang dijual Rania itu hasil pembelian Caca. Dan Caca sengaja ambil stok busuk biar hemat uangnya sendiri. Iya Pak, dia bahkan nawar harganya setengah. Saya pikir buat acara sosial. Saya bodoh udah percaya begitu aja. Pak, saya takut kalau Caca balik lagi ke sini orangnya licik. Dulu juga pernah nipu pedagang roti di ujung sana. Jangan khawatir, sekarang tugas kami buat mencari dia. Kami sudah dapat cukup bukti dari pengakuan kalian berdua. Kalau saya itu tahu bakal begini, saya itu nggak bakal jual 1 bungkus pun Pak. Semoga Rania itu nggak kena akibatnya lebih parah. Semua bakal kami urus, tapi kalau Caca kabur, kami keluarkan surat penangkapan hari ini juga. Dunia sempit, dia nggak bakal bisa sembunyi lama. Pak Dimas keluar dari gudang dengan wajah yang tegang. Caca di sisi lain, Caca sedang berusaha melarikan diri karena polisi sudah menyelidikinya. Ah, sial, semua ini gara-gara Rania. Kalau dia nggak cerewet, nggak mungkin polisi sampai ikut campur. Kenapa semuanya jadi gini, ha? Enggak, pokoknya aku nggak mau ketangkap. Aku cuma jual mie doang. Rania yang masak, bukan aku. Berarti salah dia sendiri. Caca, berhenti. Kamu mau kemana? Kamu harus kami periksa dulu. Kamu dituduh memberikan bahan makanan berbahaya. Turun dari motormu sekarang juga. Ya Allah, Ran, akhirnya kebuka juga semuanya. Caca, ternyata yang beli mie busuk itu kan Pak Dimas. Caca kemudian menyalahkan motornya dan kemudian kabur meninggalkan polisi. Namun karena Caca berkendara dengan panik, dia kehilangan fokus dan malah meluncur ke dalam sebuah jurang. Astagfirullahaladzim, motornya jatuh. Cepat panggil bantuan. Kita harus evakuasi segera mungkin. Keesokan harinya di lapak Rania beberapa warga berkumpul. Semuanya, saya cuma mau kasih tahu tadi malam kami nemui Caca di luar kota. Dia kecelakaan, kondisinya parah tapi masih hidup. Ya Allah, Ran, akhirnya kebuka juga semuanya. Caca, ternyata yang beli mie busuk itu kan Pak Dimas. Saya nggak tahu harus seneng atau sedih, Pak. Dia teman saya dari dulu. Saya cuma nggak nyangka bisa sejauh ini. Ya Bu, dia itu sudah mengaku. Semua bukti cocok, Rania tidak bersalah. Tapi Caca sekarang lagi dirawat dengan luka yang cukup berat. Udahlah Ran, kamu udah sabar banget. Aku juga minta maaf ya, sempat salah paham sama kamu kemarin. Iya, nggak apa-apa Bu. Saya juga ngerti. Siapapun pasti curiga kalau lihat anaknya sakit gitu. Saya pun bakalan sama. Yang penting semuanya sekarang jelas. Nggak ada lagi rahasia, nggak ada lagi tuduhan. Tuhan akhirnya nunjukin kebenaran juga. Caca bakal diproses hukum kalau sudah sembuh. Tapi Ran, kamu juga harus kuat ya. Jangan larut dengan rasa yang bersalah. Iya Pak, saya cuma pengen semuanya selesai. Saya mau jualan lagi, tapi dengan cara yang benar tanpa tipu-tipu. Itu baru Rania yang aku kenal, orang baik meski sempat jatuh karena kepercayaan yang salah. Tapi kamu tetap berdiri lagi. Kadang Tuhan kasih ujian biar kita lebih hati-hati. Dosa orang lain bisa jadi pelajaran buat kita semua ya.
Iya Bu, saya cuma pengen ingat satu hal. Jangan pernah ganti kejujuran dengan uang berapapun nilainya. Akhirnya cerita yang sebenarnya tentang Mirania pun tersebar kalau itu semua ulah perbuatan Caca. Dan akhirnya Rania kembali membuka warung mie Bangladesnya.